Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul kontrak perjanjian. Saudara-saudara, kalau tidak dimulai dari sekarang untuk kita memindahkan hati di dalam kerajaan surga, kita tidak akan pernah bisa memindahkan hati. Maka kita harus bertekad untuk memindahkan hati kita di dalam kerajaan surga. Di dalam Kolose 3 ayat 4 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi sejatinya sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya sudah menandatangani kontrak perjanjian dengan Tuhan, yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada kontrak perjanjian, ya, bahwa hidupnya sudah mati tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Artinya Bapak, Ibu, dan saya sudah tidak boleh lagi memiliki cita-cita, keinginan, dan ambisi apapun. Kalau kita memiliki keinginan, cita-cita, ambisi, hal itu harus lahir dari hati Allah yang ditaruh di dalam hati kita. Sehingga keinginan kita itu benar-benar merupakan keinginan Tuhan. Ini memang sulit. Bahkan kalau bisa dikatakan ini mustahil, ya. Tetapi Tuhan akan memimpin kita. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi Bapak Ibu, Alkitab menceritakan bahwa orang kaya di Matius 19 itu tidak bersedia menjual segala miliknya dan membagikannya kepada orang miskin. Mengapa? Karena di dalam kekayaan, di dalam kehidupan yang dia jalani, dia masih bisa menyalurkan keinginan, cita-cita, dan ambisinya. Kalau dia menyerahkan seluruh hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, dia seperti orang yang dikubur, seperti orang yang dieksekusi hukuman mati. Tetapi sejatinya, itulah kontrak perjanjian orang percaya dengan Tuhan. Jadi kiranya kita makin menyadari bahwa di hari-hari terakhir ini kita sering melanggar kontrak perjanjian kita kepada Tuhan. Kita masih menikmati kesenangan-kesenangan yang menurut kita membuat hidup kita lengkap dan bahagia. Mestinya hidup Bapak, Ibu, dan saya lengkap dan bahagia hanya di dalam Tuhan. Ini yang harus kita latih terus, yaitu bagaimana memindahkan hati di kerajaan surga. Bahwa hidup kita telah mati, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi tidak ada yang tidak kita harapkan lagi dari dunia ini, ya. Ini akan menjadi hal yang sangat sulit dan bahkan mustahil. Jadi dalam kehidupan umum, kita melihat orang-orang yang sudah sangat sulit berubah, bahkan mungkin tidak bisa berubah lagi. Mereka bukan orang-orang jahat, mereka bukan orang-orang yang berbeda, atau mereka bukan orang-orang yang berada di luar lingkungan gereja dan pelayanan. Mereka adalah orang-orang yang justru ada di dalam kegiatan pelayanan dan memiliki kedudukan di dalam pelayanan. Entah itu sebagai aktivis, pengerja gereja, bahkan sebagai gembala sidang atau gembala gereja. Tetapi mereka sudah tidak mampu memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Hal ini bisa kita lihat dari gejala jiwa yang terekspresi dalam sikap dan tindakannya. Jadi Bapak, Ibu, gejala jiwa yang terekspresi dalam tindakan-tindakan yang itu menunjukkan kita sudah atau belum memindahkan hati di kerajaan surga. Ya, jadi gejala jiwa itu terekspresi, ya, yang itu menunjukkan kita sudah atau belum memindahkan hati di kerajaannya. Maka dari itu kebanggaan-kebanggaan terhadap sesuatu,
ucapan yang mau menonjolkan diri, kata-kata sembarangan yang dipilih dan ditujukan kepada seseorang, ya, lalu teganya kita melukai dan mengkhianati sesama. Itu merupakan gejala jiwa dari orang-orang yang belum memindahkan hatinya di kerajaan surga. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Ketika seseorang gembala sidang berambisi memiliki gereja besar, itu saja menunjukkan bahwa dia belum memindahkan hatinya di kerajaan surga. Tidak salah kalau memang ingin atau tidak salah memiliki atau punya gereja besar, ya. Tidak salah aktif untuk memajukan gereja. Tetapi kalau indikasinya adalah karena mau menjadi seseorang yang terhormat, ingin dihormati, itu salah. Masalahnya jarang orang mau jujur melihat diri sendiri. Lebih banyak orang terbiasa untuk meliciki dirinya sendiri. Kebanggaan terhadap barang-barang yang kita miliki, kesenangan kita tampil di depan umum, kesenangan kita memiliki kedudukan, ya, atau adanya orang yang masih mencari panggung sekecil apapun, sependek apapun panggung itu, artinya dia belum memindahkan hatinya di dalam kerajaan surga. Kalau di lingkungan gereja saja tidak sedikit orang yang seperti ini, apalagi di luar gereja. Tentu dengan kasus yang berbeda, tetapi intinya sama, substansinya sama. Itulah kejahatan yang juga kita lakukan. Tetapi hari ini, mari ya Bapak Ibu dan saya, mari kita bertobat, ya. Kita mau berubah, kita berkemas-kemas untuk pulang bersama ke surga selagi kita masih ada kesempatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.